Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita di bab yang ke 97 ya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan babu al-istikharati wal istisyarah. Bab tentang istikharah dan istisyarah, meminta pendapat. Apa itu istikharah? Apa, Pak? Apa istikharah? Istikharah kalau dalam bahasa Arab itu artinya meminta kebaikan. Berasal dari katanya al-khair. Al-khair artinya kebaikan. Berarti istikharah artinya meminta kebaikan. Maksudnya dalam bahasan fikih, istikharah itu meminta kepada Allah pilihan yang terbaik dari keinginan dia. Meminta kepada Allah pilihan yang terbaik dari keinginan dia. Faham maksudnya? Faham apa belum? Faham. Si A punya keinginan, tapi dia tidak tahu mana yang baik buat dia. Dia sudah punya keinginan, saya pengen ini, tapi dia tidak tahu mana yang baik. Bingung. Contoh deh, si A punya keinginan untuk nikah, gampangannya gitu. Dia udah positif mau nikah nih. Cuman dia dihadapkan atas pilihan, mana yang terbaik buat dia. Pilihan ini pilihan yang B atau pilihan yang C. Memilih yang B atau memilih yang C. Tapi si A ini sudah positif mau nikah. Cuman pilihannya dia apa? Bingung. Nah, maka itulah istikharah, yaitu meminta kepada Allah pilihan yang terbaik dari keinginan dia itu. Faham? Paham belum? Paham ya? Istikharah secara hukum para ulama fikih sepakat bahwa hukumnya itu sunnah. Ya, semua ulama fikih tanpa terkecuali mereka semua mengatakan istikharah itu sunnah. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW kata Jabir bin Abdullah, kana yu'allimuna al-istikharata fil umuri kullih. Bahwa kata Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kita istikharah dalam semua urusan. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kita istikharah dalam semua apa? Urusan. Jadi meminta kepada Allah pilihan yang terbaik buat dia dari keinginan dia itu.
Jadi Rasulullah SAW ngajarin kita untuk minta sama Allah. Minta sama Allah apa? Agar Allah memberikan kepada saya pilihan yang baik. Saya milih apa? Milih ini atau milih yang itu? Saya mintanya sama Allah. Biar Allah yang milih buat saya. Faham? Faham atau belum? Atau bengong? Ya, Mas faham, Mas? Atau Mas bengong, Mas? Faham atau belum, Mas? Hah? Ya, jangan bengong, Mas ya. Jangan. Ya, mohon maaf, Mas ya. Kelihatan, Mas, Anda agak bengong di sini, bengong. Ya. Jadi hukumnya ini sunnah. Jadi kita berdoa meminta kepada Allah agar Allah memilihkan buat saya, menentukan buat saya apa itu pilihan yang tepat buat saya. Ya, pilihan yang pas buat saya. Tentu kenapa kok disyariatkan sholat istikharah? Karena ini adalah bagian dari tauhid kita kepada Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa memberikan yang terbaik buat saya. Hanya Allah yang bisa menentukan sesuatu itu baik buat saya. Hanya Allah saja. Adapun saya, kita semua lemah, tak mampu. Ya, hanya Allah yang mampu untuk itu. Itulah makna dari apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang punya kekuatan, manfaat, keburukan kecuali kita minta tolong sama. Jadi istikharah ini bagian dari apa? Minta tolong kepada Allah, isti'anah. Jadi istikharah ini berkaitan dengan apa? Istikharah ini tidak berkaitan dengan perkara yang wajib, tidak berkaitan dengan perkara yang sunnah, tidak berkaitan dengan perkara yang haram, dan tidak berkaitan dengan perkara yang makruh. Saya mau istikharah, Pak, mau ninggalin rokok apa enggak, Pak? Wah, gundulmu, Mas. Ya enggak boleh, wong barang haram kok istikharah. Enggak ada ceritanya, enggak boleh Anda. Saya mau istikharah, Pak, mau sholat apa enggak gitu. Berdasarkan istikharah ternyata saya dikasih petunjuk bahwa saya enggak sholat, Pak. Wah, ini masukin rumah sakit jiwa ini orang, Mas. Jadi istikharah tidak ada urusan dengan perkara yang wajib atau yang sunnah atau yang haram. Sunnah umpama, saya mau istikharah, Pak. Istikharah apa? Saya mau sedekah apa enggak, Mas? Gimana? Sedekah enggak perlu istikharah, itu memang amalan yang disunnahkan, dianjurkan. Saya mau istikharah, saya mau puasa Senin Kemis atau enggak nih? Ini angel nih orang kayak gini. Ya. Jadi istikharah tidak ada kaitan dengan perkara yang memang sudah disyariatkan. Begitu pula yang wajib, begitu pula yang makruh. Ya. Paham sampai sini? Berarti istikharah berkaitan dengan perkara apa? Mubah. Ya, atau perkara sunnah tapi ada pilihan-pilihan dari perkara sunnah itu. Milih perkara sunnah yang ini atau perkara sunnah yang itu gitu. Pilihan. Tapi sunnahnya sendiri ya memang itu amalan yang disyariatkan. Ya. Jadi umumnya istikharah ini berkaitan dengan perkara yang mubah. Apa aja? Tadi pernikahan atau
milih pindah rumah atau enggak gitu. Milih dagang, Anda mau dagang ini atau dagang itu. Ini perkara-perkara yang Anda, itu tadi kata Jabir, kita diajarin oleh Rasulullah SAW untuk minta sama Allah mana yang terbaik. Ya. Faham? Jadi hanya berkaitan dengan perkara yang mubah. Ingat, istikharah bukan hanya urusan orang mau kawin saja lo ya. Mindset kita istikharah itu berkaitan sama apa? Mau kawin, mau nikah istikharah. Kalau enggak nikah enggak istikharah. Ngapain sih kamu istikharah kayak mau kawin aja? Kan gitu kan di masyarakat? Tidak, ini salah kaprah. Istikharah karena Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharah fil umur kulli. Rasulullah SAW ngajarin saya istikharah dalam semua urusan. Urusan yang apa? Mubah. Ya, apa saja, Mas. Ya, minta kepada Allah agar Allah memberikan apa? Yang terbaik buat kita. Kemudian istikharah itu terjadi pada apa? Istikharah terjadi berkaitan dengan masalah istisyarah. Berkaitan dengan masalah apa? Istisyarah. Makanya digandeng oleh Imam Nawawi istikharah dan istisyarah itu apa, Mas? Minta pendapat, minta nasihat. Ya. Minta pendapat, minta apa? Nasihat. Itu namanya istisyarah. Berarti yang dimaksud minta nasihat ini apa? Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, yaitu dianjurkan untuk meminta nasihat sebelum dia istikharah. Ini pendapat omongan Imam Nawawi di kitab yang lain. Dianjurkan untuk meminta pendapat sebelum istikharah kepada seseorang yang diketahui, diyakini bahwa dia bisa memberikan nasihat. Dan Anda yakin dia faham akan hal ini. Anda percaya dengan ilmu dia, dengan ketakwaan dia, bahwa dia bisa memberikan nasihat kepada Anda. Itu maksudnya. Jadi minta pendapat dulu. Minta pendapat dulu kepada orang yang Anda yakini bahwa dia mengerti, faham akan keilmuannya. Baru setelah itu Anda melakukan apa? Istikharah. Ya. Datang umpama ke seseorang yang Anda yakini kriteria tadi, saya ini mana yang terbaik buat saya umpamanya. Nanyanya ini gitu. Saya dagang terus sampai saya punya ini dan itu mapan, baru saya nikah, atau saya nikah dari sekarang. Umpama ya, dia kan nanya, saya dagang terus sampai punya kemapanan, berhasil, atau saya nikah dari sekarang, gimana ya, mana yang terbaik Ustadz? Kan gitu. Kalau Ustadz memberikan saran, nikahlah kamu, pasti kamu akan diberikan rezeki. Yughnihumullahu min fadlih, pasti Allah akan memberikan kecukupan buat kalian. Nikah. Dia minta pendapat di sini. Oh gitu. Iya. Terus kira-kira siapa Ustadz pilihan yang tepat buat saya? Oh, pilihlah, carilah perempuan yang kriterianya begini.
Ya, kasih tahu nih, siapa itu? Ya nggak tahu, Anda cari lah. Kan gitu kan? Ya, Ustaz kan cuma ngasih tahu apa? Kriterianya. Kriterianya begini, 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 begini. Oh gitu. Ya, ya udah. Doain Ustaz ya. Bismillah, semoga Allah mudahkan buat Anda. Deh, jalanlah dia. Nemulah dia pilihannya, fulana A sama fulana B. Nah, disitulah dia baru apa? Istikharah. Faham? Ya. Datang si fulan, Ustadz, gimana Ustadz? Saya mau kawin lagi apa enggak Ustadz? Umpamanya poligami apa enggak ini Ustadz? Nanya dulu, karena mereka Ustadz saat ini tahu tentang maslahat dan madarat, mana yang maslahat, mana yang buruk buat Anda. Nanya dulu, jangan langsung main serudak-seruduk aja, akhirnya runyam semua urusannya. Gitu, dinasehati begini. Baru setelah itu, nah itulah yang dimaksud Imam Nawawi. Begitu juga Imam Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan apa? Lakukan, minta nasihat dulu. Ya, minta nasihat kepada orang yang Anda yakini punya ilmu di sana. Baru setelah itu Anda dihadapkan atas apa? Pilihan, baru lakukan apa? Istikharah. Faham sampai sini? Faham belum? Oke. Lalu bagaimana caranya Anda melakukan istikharah setelah minta pendapat tadi itu? Nah, istikharah dilakukan atas perkara yang Anda belum memutuskan. Anda milih yang A atau milih B. Anda mau dagang apa ya? Mau dagang gorengan apa mau jualan emas? Wah, nggak nyambung Ustaz. Ya biarin aja, namanya contoh kok. Ya kan? Umpama saya mau dagang A apa mau dagang B? Atau pilihannya saya mau dagang atau mau jadi karyawan, kerja sama orang umpamanya. Dan gitu pilihannya ya. Saya mau dagang, jualan, atau saya mau jadi karyawan. Pilihan. Nah, ketika Anda punya dua pilihan ini, Anda belum menentukan mana pilihan Anda. Masih apa? Di benak Anda masih apa? Masih kosong. Kata para ulama fikih, yan bagi an yakunal mustakhiru khaliyadz dzihni ghaira azimin ala amrin muayyan. Hendaknya orang yang melakukan istikharah benaknya, pikirannya kosong dari pilihan. Dia belum memilih mau dagang atau kerja sama orang. Dia belum memilih, belum menentukan pilihan, kosong pikirannya. Nah, disitulah dia baru melakukan apa? Istikharah. Berdasarkan hadis Nabi SAW riwayat Bukhari tadi, man hamma, siapa yang punya keinginan. Ham itu keinginan yang belum diputuskan, masih kosong di benaknya. Itulah istikharah. Adapun kalau seseorang sudah punya pikiran, sudah punya pilihan, enggak, saya mau dagang aja deh. Saya enggak suka jadi karyawan orang disuruh-suruh, diomel-omelin umpamanya. Dek, saya mau dagang, tapi saya mau istikharah dulu. Dia kan sudah punya pikiran. Berarti di benak dia sudah dipengaruhi oleh apa? Hawa nafsu dia sendiri. Jadi ketika dia berdoa meminta kepada Allah, pasti akan dipengaruhi oleh apa? Oleh pilihan dia sendiri, pasti itu. Deh, saya sudah sholat istikharah, pilihannya ini. Ya iyalah, wong sudah kamu pilih dari awal kok. Gitu. Jadi ada dua perkara. Bukan kosong loh ya. Mas mau ngapain? Nggak tahu Pak, saya bingung Pak. Kerja aja, pengennya gitu sih. Cuman bingung mau dagang apa. Terus saya tak istikharah deh. Apanya yang kamu istikharah? Lele kan gitu kan ya kan. Ya, ya Anda harus punya apa? Pilihan. Saya mau dagang atau mau saya
Jadi kerja, jadi karyawan aja. Nah kan ada pilihan ini atau ini. Disitulah Anda meminta kepada Allah. Faham Pak? Jadi minta pendapat dulu ke seorang ustadz yang faham, yang ngerti. Lalu kalau ada pilihan, baru di situ Anda sholat istikharah. Dan istikharah bisa dilakukan dengan sholat 2 rakaat, namanya sholat istikharah. Lalu Anda berdoa. Ya, sholat 2 rakaat, lalu Anda doa. Bisa juga dilakukan tanpa sholat, langsung berdoa. Bisa juga doanya dilakukan setelah sholat, habis sholat wajib, habis sholat sunnah, Anda berdoa minta pilihan itu. Nah ini tata caranya. Nah ini penjelasan singkat tentang istikharah dan musyawarah. Faham hubungannya? Ya, minta nasihat dulu, mana yang harus Anda kerjakan. Lalu kalau ada pilihan-pilihan, berarti sholat istikharah. Tapi kalau pilihannya satu, gimana? Nggak apa-apa. Cuman Anda masih bingung gitu loh. Pilihannya satu, tapi Anda bimbang. Gimana ini? Ya mintalah istikharah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa bentuknya Allah memberikan petunjuknya? Mas udah mimpi mas, kejar-kejar ular kecemplung got saya mas. Nggak begitulah. Istikharah itu nggak harus terlihat dalam mimpi. Itu kan masyarakat awam aja, nggak benar itu semuanya. Istikharah itu Allah akan teguhkan, dimantapkan. Habis sholat istikharah atau berdoa sekali, boleh diulangi berkali-kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali Anda melakukan. Nanti Allah akan berikan keteguhan buat Anda. Anda mantapnya yang mana gitu loh. Sereknya itu yang mana? Oh habis melakukan ini semua kok saya lebih condong yang ini, lebih serek yang ini, berarti lakukan. Itulah petunjuk yang Allah berikan kepada Anda. Oke, paham ya? Oke, kita masuk pada dalil-dalil yang disebutkan di sini oleh Imam Nawawi. Ada 2 yang beliau sebutkan. Satu berkaitan dengan musyawarah, minta pendapat, dan yang kedua berkaitan dengan istikharahnya. Surat Al-Imran ayat 159. Yaitu firman Allah, wasyawirhum fil amri, dan diskusikanlah dengan mereka atas perkara itu. Ya, diskusikanlah kepada mereka atas perkara itu. Begitu juga firman Allah di surat Syura ayat 38, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka adalah diskusi di antara mereka. Ingat, diskusi ini kepada siapa? Dengan siapa? Bukan dengan semua orang. Lah kalau dengan semua orang lah ember kosong lah mas. Tahu ember kosong? Apa maksudnya ember kosong? Gak ada hasilnya, yang ada cuma rame. Yang namanya ember kosong, panci kosong, isinya apa? Ya gubrak-gabruk doang di sana, rame tok. Ini ngomong, ember kosong semua. Ya kan? Nama aja orang budak sama orang buta nonton bioskop terus musyawarah. Lucu aja mah. Jadi bukan begitu, tapi ini yang terjadi di masyarakat. Betul, diskusi, musyawarah. Sama orang-orang ember kosong semua, nggak ngerti. Jadi diskusikan, musyawarahkan kepada orang yang memiliki pemahaman yang bagus terhadap masalah agama. Atau Anda perkara medis, dokter, ya diskusikan perkara Anda kepada orang yang memang ahli di bidang itu. Siapa? Dokter ahli. Saya udah diskusi Pak, sama dokter juga. Siapa? Dokter gigi.
Loh ya apa sih mas? Ya kan? Atau diskusi apa dokter umum sama dokter spesialis, ya nggak nyambung, ya kan? Diskusikan, mana yang harus saya lakukan? Saya memilih jalur operasi atau tidak? Ya kan? Sebab yang ini memutuskan operasi, yang ini mengatakan tidak. Diskusikan, ya, diskusikan kepada para ahli. Anda mau bangun rumah, diskusikan kepada siapa? Tukang. Ya kagak ngerti, tukang cuman ngerjain doang. Kepada siapa? Orang sipil. Diskusikan kepada orang sipil. Ya, begitulah seterusnya. Anda mau apa? Usaha catering, makanan. Diskusikan kepada siapa? Tukang masak. Jangan diskusikan kepada yang dagang. Gak ngerti. Mas pokoknya yang laku yang ini gitu, nanti repot. Ya, diskusikan kepada orang yang ahli di bidang itu. Ya, jangan Anda masalah kedokteran nanti diskusinya sama ustadz. Ya lah repot ah. Ini banyak loh jamaah, ustadz. Saya ini mengidap penyakit ini ustadz. Menurut ustadz yang terbaik gimana? Kata orang Surabaya, ya embuh mas. Gak tahu mas, kok nanya saya Anda. Ya ke dokter sana ibu. Enggak, maksud saya nanya ustadz dulu. Saya gak ngerti bu. Saya gak paham. Ini banyak ini. Saya gak ngerti, gak paham. Ustadz ada anak saya kelainan kejiwaan. Aduh ya gak ngerti, saya bukan sekolah ginian. Dan gitu kan. Nah, jadi diskusikan kepada orang yang ahli. Maksudnya wasyawirhum, diskusikan dengan mereka. Siapa? Orang yang ahli. Anda mau buka sekolah, Anda mau buka rumah Quran, tempat ngaji, diskusikan kepada orang yang ngerti. Begitulah seterusnya. Paham? Ya, jadi apa saja wasyawirhum fil amr. Kemudian yang berikutnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, kana Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Bahwa Nabi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita istikharah. Nah ini pada semua urusan-urusan kasurati minal Quran, sebagaimana beliau mengajarkan surat di dalam Al-Quran. Masya Allah. Yaqul, beliau bersabda, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' raka'ataini min ghairil faridah. Jika salah seorang kalian punya keinginan akan satu urusan, hendaknya dia sholat 2 rakaat dan itu bukan sholat wajib. Tsumma liyaqul, kemudian dia hendaknya membaca doa. Ini doanya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka la taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur lil khaira haitsu kan tsumma ardini bih. Panjangnya Ustaz, Allahu Akbar. Gitu ya doanya. Panjang nih jamaah doanya. Terjemahnya apa? Terjemahnya, ya Allah, sungguh aku meminta kebaikan kepadamu, pilihan, ya. Sungguh aku meminta pilihan yang terbaik dengan ilmumu, dan aku meminta kekuatan dan kekuasaan dengan kekuasaanmu. Aku meminta kepadamu dari karuniamu yang besar
karena Engkau yang mampu sedangkan aku tak mampu. Engkau maha tahu, aku tidak tahu, dan Engkaulah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa urusan ini, ini yang disebutin. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa urusan ini, yang ini, pekerjaanku ini, itu lebih baik pada diriku, agamaku, kehidupan duniaku, dan masa depanku nanti, baik urusanku yang cepat sekarang maupun urusanku yang nanti, takdirkan itu buat diriku dan mudahkan buat aku, dan berkahilah itu untuk diriku. Jika Engkau tahu bahwa perkara ini buruk buat aku dalam agamaku dan kehidupanku dan akhir dari kehidupanku sekarang maupun akan datang, jauhkan itu dari diriku dan jauhkan diriku darinya, dan takdirkan kepadaku yang terbaik dimanapun aku berada, dan ridhoi diriku akan hal itu. Wah, panjang. Kalau nggak hafal, ya udahlah, kira-kira kalimatnya seperti itu. Memuji Allah, ya Allah, Engkau maha mengetahui, hanya Engkau yang maha tahu, hanya Engkau yang maha berkuasa. Saya tidak tahu, saya tidak punya kekuasaan, pengetahuan, kekuasaan hanya milik-Mu. Aku memohon dengan karunia-Mu dan rahmat-Mu. Ya Allah, jika perkara ini, pekerjaanku ini atau pilihanku ini baik buat aku, atau kalau Anda punya dua pilihan, ini kalau satu, ya ingat tadi satu berarti dia belum belum memilih. Ya Allah, jika yang ini, pekerjaan ini, atau yang ini, berobat ini, atau ini operasi ini, atau ini baik buat aku, takdirkan itu buat aku dan mudahkan buat diriku. Kalau dua, ya Allah, aku dihadapkan pada dua pilihan umpamanya, si fulan atau si fulan, atau pekerjaan ini atau pekerjaan yang itu, ya, maka takdirkanlah yang terbaik buat diriku gitu. Jadi bisa dua, bisa Anda punya pilihan satu tapi Anda belum belum menentukan itu. Faham jamaah? Jadi ingat sekali lagi, istikharah ini berlaku pada semua urusan. Ya, bisa juga pada satu perkara saja, nggak harus punya dua satu. Saya kerjain apa enggak ya? Saya disaranin dokter untuk operasi, saya kerjain apa enggak? Saya tak istikharah dulu umpamanya. Ya kan? Saya mau istikharah dulu ini saya pengen punya anak apa enggak? Ya enggak ada orang menikah ya pasti pengen punya anak, ada aja inti. Kalau ini kan sesuatu yang pasti gitu kan ya. Jadi ya begitulah. Jadi Anda bingung untuk satu pilihan atau dihadapkan pada dua pilihan. Ya, ketika Anda dihadapkan dua pilihan, bisa juga Anda istisyarah dulu, minta nasihat dulu ke seorang ustadz. Ya, seperti seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku dilamar oleh dua orang laki-laki, Abu Sufyan sama Abu Jaham. Yang mana? Saya bingung ya Rasulullah. Kan gitu kan? Begitu pula sama, Anda dihadapkan dua pilihan. Bisa juga nanya kepada seorang ustadz, saya punya masalah ini atau ini, bingung saya gitu. Rasulullah SAW memberikan gambaran, Abu Sufyan itu orangnya begini, Abu Jaham itu orangnya begini dan begini. Kalau saya ngasih saran, jangan dua-duanya, pilih saja Usamah bin Zaid, tak kasih pilihan lagi kamu gitu. Pilihlah Usamah bin Zaid. Oh ya sudah, kalau gitu pulanglah. Tapi kan galau di pikirannya kan. Rasulullah SAW umpama nih ustadz ngasih pilihan fulan, tapi yang ngelamar ini gimana ini? Masih galau kan? Nah lakukanlah apa? Istikharah. Ya.
Oh, Ustadz menyarankan, ya sudah ikutin aja saran dokter, bahwa dokter menyuruh Anda untuk terapi umpama. Tapi Anda masih bingung, ya sudah sholat istikharah, minta sama Allah, ya Allah, Engkau yang maha tahu, Engkau yang mengetahui semua yang perkara yang gaib, dan seperti doa yang tadi. Begitulah seterusnya jemaah. Faham? Alhamdulillah, selesai bab ini. Silakan, ada yang mau bertanya? Fadhal. Apa? Kenapa? Nah, doanya kapan dibaca? Ya dibaca waktu Anda berdoa istikharah. Kalau Anda sholat 2 rakaat sholat istikharah, berarti doanya dibaca setelah sholat. Kalau Anda nggak pakai sholat, ya berarti doanya langsung dibaca karena Anda nggak pakai sholat. Yang jelas doanya Anda baca. Kapan? Ya kapan aja. Kalau Anda habis sholat, ya setelah sholat Anda baca. Bukan dibaca di dalam sholat, enggak. Tapi dibaca setelah sholat. Siapakah yang berhak menjadi wali nikah anak yang hamil di luar nikah? Aduh. Dan siapakah yang berhak menjadi wali nikah untuk anak berikutnya setelah anak pertama itu, Ustadz? Kalau sudah hamil baru nanya. Lah kemarin-kemarin kemana Anda? Ya kan? Lah kemarin-kemarin kemana? Kemarin-kemarin apakah anak perempuan ini nggak punya wali? Anak perempuan ini hidup sebatang kara di dunia. Ketika dia sudah hamil, baru dia nanya, saya sebetulnya walinya, tapi gimana ya? Gitu. Lah kemarin kemana kamu? Kata Ali At-Tantawi, ini ibarat orang yang rumahnya dibuka, pintu-pintunya, jendelanya dibuka. Lalu datanglah seorang pencuri. Ketika pencuri datang, dia diem aja, dilihat dan ditonton. Lalu pencuri itu mengambil semua barang yang di rumahnya. Kemudian pencuri itu pun pergi. Setelah pencuri pergi, baru dia teriak, maling, maling, gitu. Nah inilah yang terjadi pada anak-anak sekarang, orang tua sekarang. Ya, anaknya yang SMP, SMA, kuliah, dia tidak dikontrol dan tidak diperhatikan, dia pergaulannya, ya, tidak dicek, tidak diberikan pengarahan yang kuat kepada mereka, dia didiemin aja, yang penting kebutuhannya, uangnya, ininya dipenuhi. Giliran dia hamil, pada teriak semua. Jadi hati-hatilah kita semua pada anak-anak kita. Ya. Kemudian yang kedua, kalaupun terjadi seperti ini, anak hamil, maka ketika dia hamil tidak boleh dinikahkan. Haram menikahkan anak seperti ini. Ini kesepakatan para ulama fikih yang 4 itu. Tidak boleh dia dinikahkan, walaupun dengan laki-laki yang menghamilinya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah pezina tidak boleh dinikahkan. Untuk apa? Agar bersih rahimnya dia dulu. Kemudian yang kedua, agar dia taubat dari perbuatan zinahnya. Jadi tidak boleh ketahuan hamil langsung dinikahin, tidak boleh Pak. Anda berbuat dosa lagi di situ. Terus gimana dong solusinya? Biarkan perempuan ini, kata para ulama fikih termasuk Imam Syafi'i, biarkan dia lahiran dulu. Lahiran itulah istibra, yaitu membersihkan rahim dia dulu. Ya, biarkan dia lahiran dulu. Setelah dia melahirkan, kemudian yang kedua, dia harus bertaubat kepada Allah atas perbuatan zina yang telah dia lakukan. Baru setelah itu boleh Anda menikahkan di perempuan dengan
laki-laki yang menghamili dia. Ini cara yang benar dalam syariat Islam. Ya. Kemudian kalau mau dinikahkan setelah itu, siapa walinya? Ya bapaknya, Mas. Ya gimana sih? Bapaknya siapa? Bapaknya yang perempuan ini kayak biasanya. Bapaknya dia. Oh, bapaknya sudah meninggal. Ya saudaranya, kakaknya, adiknya yang laki-laki. Oh, nggak punya kakak atau adik laki-laki. Ya pamannya, yaitu saudara laki-laki bapaknya. Nah, inilah walinya dia. Ya, ini wali semua. Kondisi apapun inilah wali. Ya. Kalau gini gimana Ustadz? Waktu hamil dinikahin buat simbolik aja, biar nggak malu. Lalu kemarin kok gak malu? Ini kan aneh nih Mas. Nah kemarin kamu kagak malu, giliran hamil kok malu? Kemana aja kemarin Bung? Kan ajaib kan? Ya. Dinikahin dulu Ustadz biar nggak malu. Nanti kalau sudah punya anak baru kita nikahkan ulang. Nggak ada. Jangan bikin syariat sendiri. Nggak boleh. Haram hukumnya menikahkan perempuan yang sudah hamil. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan Mas. Ya, minta pendapat kepada seseorang tentang bisnis tapi pendapatnya nggak sesuai. Anda tahu pendapatnya tidak sesuai dari mana? Berarti Anda lebih paham daripada orang yang Anda mintain pendapat, Mas. Paham? Lucu kan? Jadi si A minta pendapat masalah bisnis kepada si B. Setelah si B ngasih pendapat, si A mengatakan ini pendapatnya nggak bener ini. Loh berarti Anda lebih ngerti daripada si B. Ngapain lo nanya sama dia? Ribanya, oke. Anda nanya tentang bisnis, lalu si B ngasih saran-saran solusi bisnis tapi mengandung banyak unsur riba, ya kan? Ya berarti ya itu tadi jawabannya, Mas. Ngapain Anda minta pendapat kepada orang yang memang gak ngerti syariat? Berarti kan Anda lebih ngerti daripada si B ini. Si A ini lebih ngerti daripada si B. Ngapain nanya sama dia? Kan sebetulnya Anda tahu nih orang gak ngerti syariat sih. Ngapain nanya sama dia? Pasti Anda dikasih solusi bisnis apa? Ya riba, pasti. Anda pasti akan diajak masuk ke dalam lubang binasa Anda. Ya jangan minta pendapat ke dia kalau memang udah tahu seperti itu, ngapain? Nah itulah namanya istisyarah, yaitu apa? Mintalah pendapat kepada orang yang Anda yakin dia apa? Dia menguasai, ini orang paham, pinter di bidang ini, testimoninya banyak umpamanya, ya nanyalah sama dia. Ya. Ya, pengobatan Tibbun Nabawi. Ada seorang ustadz yang faham Tibbun Nabawi. Loh, kalau Anda tahu bahwa beliau memang faham tentang Tibbun Nabawi, ya Anda minta pendapat kepada dia. Mungkin ada beberapa saran-saran. Saya mau ngambil pengobatan barat lewat dokter, kedokteran, atau mau lewat
pengobatan klasik, kan gitu kan? Anda bingung, ya udah datengin aja dokternya, kan gitu. Anda datengin dokter yang ahli, yang spesialis, bukan dokter biasa-biasa, yang memang benar-benar ahli spesialis di situ, di bidang itu. Karena dokter itu Mas, ahli itu dia semakin apa? Semakin kecil dia. Ya, spesialis apa? Hidung, ya dia hidung tok Mas, jangan nanya kuping sama dia, karena dia ahlinya di hidung Mas. Begitulah, dia ahlinya di bidang apa? Limpa, dia ahlinya di limpa itu. Wah, repot saya dong Ustadz, ya nyari. Nah, gitu kan, dunia sekarang begitu. Kalau di Jakarta mudah, kalau di daerah nggak, sulit. Nanya yang ahli di bidang itu. Habis itu nanya yang ahli di bidang apa? Kedokteran klasik. Jangan nanya kepada anak yang baru ikut daurah bekam seminggu terus nanya sama dia. Habis ikut pelatihan bekam seminggu sebentar terus Anda nanya, wah seolah-olah menjadi orang yang paling pinter. Nah, nanya yang ahlinya. Kan? Oh si fulan nanya. Setelah itu apa? Dipertimbangkan pada diri Anda. Oh saya kalau gitu milih jalur kedokteran, dokter aja deh, barat deh. Ya sudah, terus gimana? Sholatlah istikharah, ya yang tadi itu. Sholatlah istikharah, ya Allah, jika pengobatan kedokteran ini baik buat saya, mudahkan buat saya, ya kan? Berkahi saya di situ. Dan jika itu buruk, jauhkan hal itu dari diriku dan jauhkan diriku darinya dan takdirkan untukku yang terbaik buat dia. Pengganti buat diriku. Dia minta sama Allah. Faham? Jadi nanya gitu. Yang ahlinya. Jangan nanya orang yang nggak ngerti bekam, nggak ngerti pengobatan klasik. Ustadz mau nanya, kalau ini ya, repot Mas. Wong dia nggak paham, mana tanya. Ada lagi? Adzan ya, adzan dulu. Habis itu silahkan bertanya. Iya, silahkan. Ada yang mau bertanya tadi? Waktu sholat istikharah yang terbaik. Ya, tentu kalau memang istikharah itu dilakukan dengan cara sholat lalu doa, dan ini cara yang memang cara yang terbaik, paling afdal. Ya, istikharah yang paling baik adalah dengan cara sholat dan doa. Ini yang paling afdal. Tapi ingat, atas sesuatu yang sudah tertentu, tapi kita belum menentukan apa? Pilihan, ya. Ini yang terbaik menurut pendapat para ulama semuanya. Kapan waktunya? Para ulama semua mengatakan boleh Anda lakukan kapan saja selama itu bukan waktu yang terlarang. Ya, bukan waktu yang apa? Terlarang. Waktu dilarang kan kita paham ya. Habis sholat asar itu kan waktu dilarang. Habis sholat subuh menjelang sholat zuhur gitu ya. Ini waktu larang itu sebetulnya sih pendek-pendek ya. Sisanya boleh Anda melakukan sholat istikharah 2 rakaat. Ya. 2 rakaat, habis itu Anda berdoa. Kalau nggak hafal doa yang tadi, Anda boleh doa bahasa Indonesia dengan cara memuji Allah dulu. Pujilah Allah, ya Allah, Zat Maha Pengasih Penyayang, Zat yang mengetahui segala apa yang kita tidak ketahui, Zat yang mengetahui perkara yang gaib, Zat yang berkuasa atas segala sesuatu. Saya adalah makhluk yang lemah. Nah, itu memuji Allah dengan pujian-pujian yang seperti itu. Oke, ada lagi? Ya, sebentar Pak. Apa? Menikah. Oh.
Kalau apa? Pernikahannya sah tidak? Oh. Jadi kalau sudah dilakukan si fulan hamil lalu dinikahkan, ya para ulama mengatakan pernikahannya tetap sah, tapi dia athim, dia berdosa. Sehingga kalau sudah dinikahkan sedangkan dia hamil, maka tidak perlu diulang. Tapi orang tuanya yang memikul dosa, jadi orang tuanya udah dosa-dosa banyak ini. Ya. Jadi nggak perlu nikah ulang, nanti kalau sudah melahirkan nikah ulang lagi nggak perlu. Karena nikahnya sudah secara akad ya sudah sah. Tapi berdosa siapa? Orang tuanya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi si fulan mau memilih dua calon yang bingung 50-50. Maka caranya yang pertama tadi apa? Nanya dulu ke ustadz, datengin, ustadz saya ada dua calon. Tapi jangan nanya di pengajian begini, ini bukan forumnya. Ya nanya berdua, minta waktu, temuin berdua, ustadz saya ada dua calon. Calon yang pertama begini. Ya, kriterianya begini, sifat-sifatnya begini yang saya tahu. Terus yang kedua begini dan begini, sifat-sifatnya begini dan begini. Nanti beliau dengan ilmu yang beliau miliki, pandangan yang beliau miliki, maka beliau akan memberikan pilihan kepada Anda. Ya. Oh, pilihlah yang ini saja. Menurut saya sepertinya dia yang lebih baik dari yang ini. Lihat cerita Anda. Makasih Ustaz. Ulang, Anda kan masih belum menentukan kan? Belum menentukan, terus bagaimana? Disitulah Anda apa? Istikharah. Tapi jangan ditentuin dulu. Ya udah, saya tak milih ini. Tapi istikharah, ya jangan. Ya sudah, Ustaz menyarankan ini, oh berarti yang ini. Ya sudah, saya istikharah deh. Semoga ini jadi apa? Pilihan yang terbaik dengan doa yang tadi. Ya, begitu pula yang lainnya. Anda mau dagang atau mau kerja? Nanya, Ustadz sel bagusnya apa? Begini, ini pada orang yang pintar, yang faham dan sebagainya. Oh, sudah, saya putuskan dagang saja. Sholatlah istikharah. Faham? Ya. Atau nggak ada yang Anda tanyain, mau nanya sama siapa? Saya bingung, kan gitu kan? Nggak ada yang bisa saya tanya, ya udah ngadu aja sama Allah. Ya Allah, saya dihadapkan dua perkara. Ya, saya serahkan kepadamu ya Allah, mana yang terbaik buat diriku. Jika yang A itu menjadi pilihan yang baik buat diriku, mudahkanlah bagi diriku. Jika itu bukan B yang menjadi pilihanku, maka jauhkan si A dari diriku dan berikan B menjadi pilihan yang terbaik buat diriku. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sikap kalau sudah ada keteguhan hati. Oh, setelah sholat doa sekali, dua kali, tiga kali, kan boleh diulang-ulang. Ya. Setelah itu ada keteguhan. Oh, saya kok lebih mantep untuk melakukan ini gitu loh. Mantep saya mengerjakan ini. Maka apa? Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kerjakan. Ya. Tapi kalau hati Anda kok jadi malah nggak berselera sama dia, jadi tambah malas dengan pekerjaan ini atau dengan ketentuan itu, malah jadi tambah bimbang, malah jadi tambah galau, malah tambah pikiran ini, oh berarti Allah tidak memilih itu, berarti tinggalkan. Ya, tinggalkan. Nah itulah tandanya. Ya. Nggak harus dulu mimpi dikasih mawar merah, dikasih kembang, berarti ya
Berarti kalau mimpi kecemplung got berarti enggak gitu. Ya enggak Mas. Aneh-aneh aja Anda. Ada lagi? Ada ibu-ibu, Ustadz anak saya ini mau nikah sama pilihannya, ya terus saya suruh sholat istikharah. Setelah beberapa kali sholat istikharah, saya tanya, kamu sudah mimpi belum? Anak saya nggak jawab, katanya nggak mimpi apa-apa. Waduh, gimana itu Ustadz? Mimpi kali Bu, dikejar-kejar harimau Bu. Saya bilang, Ustadz bercanda. Lah ibu ada-ada aja. Saya bilang, ayak-ayak wae. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Si A menikah memilih si B. Nah, itu pilihan dia. Ya kan? Mungkin dia hari itu sholat istikharah, nanya Ustadz, sholat istikharah, dan hatinya diteguhkan sama Allah untuk menikah dengan si B ini. Udah teguh, sudah semangat 45, semangat 50, semangat 60 sudah. Dia untuk menikah dengan dia, nikahlah Pak. Tapi selang berapa waktu malah cerai. Gimana ini? Kan istikharahnya udah mantap. Iya. Jawabannya apa? Jawabannya adalah itulah yang Allah takdirkan buat Anda. Ada satu rahasia yang ingin Allah berikan kepada Anda, tapi Anda nggak tahu, Mas. Memang itu yang Allah rencanakan buat Anda. Skenario Allah begitu. Allah memang takdirkan Anda untuk menikah dengan si fulan, dan Allah takdirkan bahwa Anda akan cerai dengan si fulan, dan berikutnya Allah punya rencana dengan Anda yang terbaik. Kapan ini bisa berjalan dengan baik? Kalau kita husnudzon sama Allah. Ya. Oh, terjadi perceraian. Ya sudah, ini takdir Allah. Jadi orang menikah itu Pak tidak akan terlepas dari prinsip iman kepada Allah dan iman kepada takdir. Itu harus. Ya, harus Pak. Kalau kita menikah kemudian tidak ada prinsip iman itu, stres Anda. Ya, benar akan stres Anda. Tapi kalau kita meyakini, oh ini pilihan saya, terjalan, kemudian terjadi konflik, kemudian terjadi perceraian, ya sudah ini takdir Allah. Loh yang kemarin, ya itu juga ketentuan Allah buat saya. Loh ini cerai, ya ini juga ketentuan Allah. Loh terus esok hari Allah pasti memiliki sesuatu yang lebih besar dan lebih baik dari ini semua untuk saya. Makanya doanya apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala dari musibah ini dan kasih pengganti yang terbaik buat saya. Udah yakin Pak. Inilah iman. Kalau kita yakin dengan ini semua, pasti hari esok akan baik buat kita. Yakin. Karena apa? Karena itu doa. Jangan ngomong insya Allah besok lebih baik. Jangan. Tapi ucapkan pasti besok baik. Karena Allah itu mulia segala-galanya. Ya, tapi kalau Anda ngomong besok saya mau kawin lagi, insya Allah Pak, kan gitu kan. Tapi kalau saya yakin setelah dibalik musibah ini ada kebaikan, saya yakin pasti ada yang terbaik hari esok buat saya. Insya Allah nggak boleh Pak. Berarti Anda tidak percaya sama Allah. Faham? Ya alhamdulillah. Ya kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.